Selamat datang di Bakat Talk Series. Hari ini ada host yang spesial banget. Kita didampingi hostnya dua ya. Ada Syakban dan juga Safa. Mohon maaf ya teman-teman, untuk host utama kita kali ini sedang vakum karena beliau sedang sakit Hati. Iya, Sakit hati. betul banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong, untuk hari ini kita tayangannya spesial banget. Judulnya itu kita bahas tentang K12 nih. Apa itu K12? Nah, jadi K12 itu pendidikan mulai dari jenjang TK sampai jenjang kelas 12 SMA. Berarti hari ini menarik banget ya ini ya. Benar, Ya. banyak banget yang bisa dikulik ya. Oke. Nah, selain itu, pembicara kita kali ini itu udah expert banget di bidangnya. Dia udah terjun di lapangan, di Saf, Oke. sampai bertahun-tahun. Dan pasti kan dari situ banyak banget yang bisa kita Pengalaman, kulik ya. iya. Benar. Nah, terlebih Siapa ini? terlebih gak usah berlama-lama lagi ya, langsung kita sambut Bunda Rika. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah, baik, sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Kita juga luar biasa. Luar biasa, Allah Akbar gitu. Nah, siang ini tadi dari perjalanan berapa lama Bunda di kantor? Kapan nih? Yang pagi atau ini? Ini tadi ini. Oh, yang terdekat. Kalau yang terdekat hanya 15 menit sih, sebetulnya tidak terlalu jauh ya. Iya, Apalagi kalau lumayan. situasi siang ini kan lumayan terlalu crowded ya, jadi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Berarti banyak ya Bunda meluangkan waktunya ke sini karena sebelumnya pasti banyak agenda ya. Oh, Masya Allah, Bunda ini kan alhamdulillah. sibuk sekali. Oh, iya. Apalagi kan Bunda juga punya peran besar gitu di pendidikan ya Bunda. Kalau nggak salah kan menempuh di bidang kepala sekolah TK ya Bunda. Ya, kebetulan mengelola sekolah ya, ngelola sekolah PAUD sejak 2001. Baru kita lahir itu. Oh gitu ya. Oh, baru lahir, Masya Allah. Oh, Masya Allah ya. Dia udah menjabat sebagai kepala sekolah ya Bunda. Waktu itu iya, 2001 mengelola sekolah, menjadi kepala sekolah 4 tahun. Setelah itu, alhamdulillah oleh lembaga diminta untuk menjadi tim kreatif di divisi akademik. Ya, jadi yang membuat kurikulum. Dan waktu itu memang kami tidak hanya ada di Jogja, tapi ada di beberapa cabang di Indonesia. Seperti itu. Keren banget. Pengalaman lebih dari 10 tahun, bahkan udah mau 25 tahun ya iya. Bunda. Alhamdulillah. Keren banget. Tapi Bunda ini sebenarnya asli Jogja atau gimana Bunda? Boleh diceritakan? Kira-kira sedikit dari mana ya? Kayak ada Dari mana ya? Raja Aceh. Oh gitu ya. Bukan Arab, bukan Arab. Iya, Oh, kayak Iya. Kalau Aceh biasanya kan identik dengan orang Arab ya. oh iya. Ya, kebetulan saya orang tua dari Sumatera ya, ayah dari Aceh, ibu Palembang. Tapi saya lama di Kalimantan Selatan. Nah, jadi kalau ditanya orang mana ya orang Indonesia. Dan kuliah waktu itu di Jogja ya sampai saat ini tinggal di Jogja. Oke. Berarti memang dapat suami orang Jogja. Iya, ya? alhamdulillah. Jadi nggak kemana-mana, ada alasan gitu ya untuk stay di Jogja ya. Iya. Terlebih alasan pendidikan tadi ya. Betul. Karena kota pendidikan ya sepertinya kok dirasa lebih berkembang gitu ya kalau kita concern di pendidikan mengembangkannya di kota Yogyakarta. Iya, betul. Setuju sih Bunda. Terlebih kita kan juga kecilnya dari dulu di Jogja ya, Saf. Jadi kayak- kita asli Jogja. Asli Jogja. Oh Bunda. ya, jadi udah terbiasa ya Iya. dengan hal yang kompetitif ya di Jogja ini ya, luar biasa ya. Berarti Bunda kalau misalkan dari pengalaman hampir dari 25 tahun nih berjalan, itu kira-kira kan pasti banyak momen-momen berkesan nih Bunda Iya. selama perjalanan. Boleh ceritakan nggak Bunda momen-momen berkesannya itu dari yang mungkin dari TK, terus pernah mengelola, mungkin bertemu dengan beberapa wali kelas Iya. SD gitu ya, sampai di jenjang SD, SMP, Iya. SMA gitu. Ya banyak sekali ya sebetulnya yang sangat diingat gitu ya dari usia PAUD ya, dari awal kami mengelola. Yang jelas memang untuk di PAUD lebih banyak kita merasa punya kesan yang sangat berharga itu adalah saat ketika bisa membantu orang tua mengatasi permasalahan berkaitan dengan misalnya masalah perilaku, masalah emosi begitu ya. Jadi banyak anak-anak yang dengan latar belakang orang tua bekerja atau support system yang terlalu beragam di rumah sehingga pola asuh pun juga
menjadi mungkin tidak konsisten gitu ya. Akhirnya ada permasalahan di perilaku, di emosi. Jadi ada anak yang sebetulnya bukan anak-anak yang punya gangguan perilaku ya, tapi karena tidak terstimulasi dengan baik, pada akhirnya kurang teratur dalam beraktivitas gitu ya. Kemudian juga mudah tantrum gitu ya saat tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, ketika kita memberikan stimulasi yang tepat, kemudian juga bekerja sama, berkomunikasi efektif dengan orang tua yang juga menerima segala kekurangan dan mau bekerja sama, ternyata pada akhirnya kita bisa bersama-sama memperbaiki hal yang kurang dan menemukan suatu hal yang ternyata anak itu punya perubahan ketika kita bersama-sama ada kolaborasi yang efektif. Anak itu ada perubahan dalam perilaku dan emosinya. Itu sangat sangat merasa terharu, merasa juga terkesan gitu ya. Betul sekali. Kuncinya kolaborasi. Betul. Nah, itu pun juga ketika kita misalnya sebenarnya orang tua mau di TK, SD, SMP, SMA itu sebenarnya sama saja ya. Artinya permasalahan itu ternyata lewat kolaborasi, lewat komunikasi dari kedua orang tua. Ini kan kita orang tua ya, berarti sebagai pendidik kan orang tua kedua. Ketika kita sebagai support system punya kolaborasi, punya kesamaan dalam visi dan misi, ternyata pada akhirnya kita juga konsisten dalam menjalani yang sudah kita sepakati. Banyak hal yang terjadi luar biasa itu pada anak, ada perubahan, kemudian mereka jauh menjadi lebih baik dari sisi perilakunya, emosinya, gitu ya. Bahkan ketika bertemu lagi di next mungkin pertemuan berikutnya, mereka menjadi anak-anak yang masya Allah tuh luar biasa, bahkan sukses di bidangnya begitu ya. Yang kita dari masa kecilnya, TK-nya, SD-nya gitu ya. Bahkan ketika kita bertemu di masa SMA-nya yang benar-benar penuh dengan penuh dengan kondisi yang terkadang ini kira-kira bisa tidak sih ada perubahan dalam diri anak. Ternyata ketika tadi yang kita lakukan tidak ada kata terlambat, alhamdulillah mereka mampu melalui badai gitu ya, badai emosinya, badai yang berkaitan dengan misalnya komunikasi dengan orang tua yang kurang baik, kemudian sistem di pendidikannya, misalnya di sekolahnya yang kurang support, pada akhirnya mereka bisa melaluinya dengan baik. Ya, pasti tentunya karena kolaborasi yang kuat itu tadi. Jadi yang perlu kita pahami itu ini ya Bun, bahwa setiap anak itu punya prosesnya masing-masing, nggak bisa disamaratakan. Gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua di sekolah, orang tua di rumah itu juga harus paham kan Bun. Pada dasarnya kan anak itu pasti punya keinginan untuk menjadi anak yang sukses, meraih kesuksesan, tapi peta atau proses ataupun jalan menuju ke sana tiap anak itu berbeda-beda. Kalau kita bisa dunia PAUD, setiap anak itu punya masa pekanya masing-masing. Bisa jadi misalnya anak di usia 5 tahun, milestone-nya itu tidak tentu sama, artinya masa pekanya itu belum tentu hadir pada saat yang sama dengan mungkin anak-anak yang umurnya sama. Seperti itu. Tapi mengulik lebih jauh Bunda, tadi kan Bunda sampaikan kalau misalkan untuk yang peran orang tua itu kan juga penting. Nah, terlebih kan untuk perilaku tindak tanduk ataupun emosional mereka, terus terlebih juga mengatasi sikap mereka yang ketika di lingkungan sekitar mungkin kadang tantrum gitu Bunda, itu kan berperan juga dari orang tuanya Bunda. Nah, kira-kira ada nggak Bunda masalah yang Bunda temuin itu kalau misalkan memang mungkin mereka kurang support dari orang tuanya dari kecil gitu, itu gimana Bunda cara ngatasin? Yang perlu kita jadikan fokus adalah bahwa setiap perilaku anak itu ada emosi yang ingin dipenuhi, ya. Jadi emosi misalnya rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang, kemudian dihargai, gitu ya. Itu sebetulnya yang orang tua harus tahu bahwa kenapa anak tantrum pasti ada sesuatu hal yang sedang mereka ungkapkan. Hanya saja tadi kadang-kadang anak itu tidak bisa membahasakannya dengan komunikasi yang dipahami oleh orang dewasa, dalam ini oleh orang tua ya. Sehingga ya seharusnya kita orang tua kan pernah menjadi anak-anak ya, anak juga pernah menjadi orang tua. Sehingga memang kita yang perlu memahami anak, artinya ketika pada saat itu misalnya memang anak itu kan menemukan sesuatu yang baru ketika mereka di lingkungan yang belum pernah dia temui, misalnya dia ke pusat perbelanjaan nih misalnya, dia menemukan banyak sekali gitu ya. Mungkin sesuatu yang dia tidak pernah lihat di rumah gitu ya, dia pengen coba. Nah,
Nah, ketika orang tua tahu bahwa anak itu sangat reaktif terhadap sesuatu yang baru, tentunya harusnya kesempatan itu diberikan dulu. Nah, tapi sebelumnya memang harus ada yang namanya disiplin positif gitu ya, bahwa ada aturan main yang kita buat bersama, ada konsekuensi juga pada saat misalnya mereka melanggar hal-hal yang sudah disepakati bersama. Dan itu memang harus dibiasakan sejak usia dini gitu ya. Apalagi kalau anak sudah di usia 2 tahun, mereka sudah mulai paham tentang konsep yang sebab akibat, ada aturan, mereka sudah paham. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang pada akhirnya bisa diterima oleh anak ketika mereka sudah paham, otomatis mereka mungkin akan tantrum karena pada dasarnya anak itu kan juga tidak bisa lepas dari emosi yang tidak terkontrol begitu ya. Tapi mereka akan paham pada saat kita menyampaikan bagaimana tadi aturan yang sudah kita buat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kakak misalnya hari ini pengen sesuatu, tapi bersabar dulu kan. Nah seperti itu. Nah kalau mereka paham, mereka pasti akan berpikir. Nah inilah kenapa penting sejak kecil itu kita ajarkan tentang critical thinking gitu ya. Mereka menganalisa, oh iya ya ternyata ini belum waktunya untuk misalnya membeli sesuatu, kita harus sabar dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti tadi tahapannya yang pertama kayak diberi arahan dulu ya Bunda. Kemudian akhirnya diberi aturan juga antara positif sama negatif. Sama yang ketiga paling enggak dikasih dialog 2 arah biar mereka tahu sebab akibatnya gitu ya Bunda. Betul, dan yang jelas ya ada konsekuensi juga. Artinya bahwa orang tua juga tidak serta-merta memenuhi semua keinginan anak. Karena pada dasarnya anak itu juga otoritas itu semuanya memang adalah milik orang tua ya. Tapi untuk memenuhi atau tidak, anak itu juga berhak untuk memilih. Misalnya, oh kalau ingin sesuatu, kira-kira apa sih harus kita lakukan gitu ya. Oh mama boleh misalnya kamu menginginkan sesuatu, mama ikuti. Tapi ada hal yang ini boleh, ini yang mungkin saat ini belum bisa, ada saat ini yang kamu bisa lakukan, gitu kan seperti itu. Nah anak hanya memilih bahwa oke, yang boleh dibeli itu yang mana, seperti itu. Berarti sejak dini berarti anak dilatih kayak berpikir ya Bunda, dia itu membeli sesuatu tuh karena alasan gitu. Iya betul. Jadi berpikir alternatif. Jadi kalau tidak disepakati, maka apa yang harus aku beli gitu kan. Diberikan kesempatan untuk menentukan keputusan gitu ya Bu. Jadi soft skill itu ya memang sangat diasah dari kecil. Mengapa anak-anak itu juga sangat kritis ya, tidak mungkin kalau tidak ada stimulasi yang positif juga yang dilakukan oleh orang tua. Berarti berkaca dari tantangan yang Bunda hadapi tadi itu kan beragam ya Bunda, mulai dari sisi emosional, terus memperhatikan peran orang tua juga, sekaligus mengajak orang tua itu ikut terlibat langsung gitu dalam peran sebagai pendukung untuk pendidikan anak gitu. Nah tapi kan dari segi banyaknya tantangan tersebut, itu tuh apakah Bunda memang dari awal ada ketukan hati untuk terjun di ranah pendidikan ini atau seperti apa Bunda? Ya pastinya setiap hal itu ada riwayat masa lalu kita ya, karena saya melihat orang tua saya sebagai pendidik gitu ya, ada rasa ingin tahu bagaimana sih menjadi seorang pendidik, menjadi guru, karena ibu saya setiap hari selalu mengoreksi soal-soal anak-anak gitu. Kemudian betul dibawa pulang, kemudian juga terkadang belajar gitu ya, kemudian suka ngomong sendiri, mungkin beliau juga mungkin butuh waktu juga ya misalnya untuk mencerna apakah bahasa itu gampang dipahami oleh orang lain ya, namanya anak-anak. Sehingga saya melihat seperti itu ada ketertarikan ya, mungkin juga faktor genetik ya. Nah, kemudian melihat lagi bagaimana pada waktu saya sering dibawa ke sekolah ya, jadi saya lihat bagaimana ibu saya mengajar, lingkungan yang sering saya temui, ya itu juga dari kecil itu sangat berpengaruh. Kemudian ada ketertarikan pada waktu itu, waktu saya di tahun 96 itu psikologi kan belum terlalu familiar ya seperti sekarang ya. Pada waktu itu masih baru berkembang fakultas psikologi, dan pada waktu itu saya ada ketertarikan karena memang yang sedang dipahami pada waktu itu adalah bahwa saya itu senang ketemu orang gitu ya. Nah, mungkin bukan sebagai guru pada waktu itu ya, tapi ingin banyak ngobrol dengan orang lain. Nah, pada waktu itu pada waktu itu
kakak saya menyampaikan kalau seperti itu coba kamu masuk jurusan psikologi. Nah, karena nanti kamu akan banyak ketemu dengan macam-macam orang kalau di Fakultas Psikologi. Akhirnya saya memberanikan diri pada waktu itu. Nah, pada kesempatan kuliah itu ada ketertarikan pada waktu sebenarnya di psikologi tumbuh kembang, psikologi perkembangan pada waktu itu anak dan remaja ya, belum di pendidikan pada waktu itu. Nah, seiring dengan adanya peluang gitu ya, kok ternyata di psikologi perkembangan ada kaitannya juga dengan psikologi pendidikan gitu ya. Ketika kita belajar tentang perkembangan, bagaimana kita misalnya mengetahui tentang tumbuh kembang anak, ada hubungannya juga dengan bagaimana kita menerapkannya dalam misalnya konteks edukasi pada anak. Nah, akhirnya ada ketertarikan di situ dan ada kesempatan. Akhirnya terjunlah di dunia pendidikan sampai dengan saat ini. Berarti cukup dipengaruhi dengan background orang tua tadi betul, ya? Betul sekali. Terus habis itu ada arahan juga dari kakak gitu. Berarti yang memutuskan itu kan seenggaknya ada kendali juga ya Bunda dari orang tua. Tapi kebetulan waktu itu orang tua membatasi atau sebenarnya membebaskan Bunda? Sangat membebaskan ya, karena kami termasuk keluarga yang otoritatif ya, jadi demokratif, sehingga orang tua selalu membebaskan, bahkan ketika memutuskan, karena saya perempuan satu-satunya ya, membebaskan untuk saya mau kuliah di mana, ya alhamdulillah orang tua sangat support. Berarti lumayan ya Bunda, memang dari segi orang tua sudah support, dan Bundanya juga menjalaninya enjoy gitu ya Bunda. Dan alhamdulillah sesuai ya dengan ya mungkin potensi saya, minat saya, jadi klop dan disupport juga oleh support sistem lingkungan seperti itu. Sama tadi kan Bunda sedikit menyampaikan kalau memang dari background Bunda itu mengacu pada pembelajaran tumbuh kembang anak dan juga remaja nih Bunda. Nah, boleh sedikit di-spill nggak Bunda? Kan untuk yang remaja itu kan dari transisi anak-anak ke remaja itu kan agak banyak perubahannya nih Bunda. Entah itu dari perubahan fisik maupun emosionalnya. Nah, itu kan pasti ada sedikit hal-hal yang misalnya Bunda temui di lapangan, berkesan gitu. Boleh sedikit diceritakan nggak Bunda hal-hal yang berkesan itu? Ya, kalau sekarang ada pergeseran ya, jadi masa pubertas. Kalau dulu kita biasanya tahu tuh di usia 12 tahun gitu ya. Sekarang anak umur 9 tahun itu sudah mengalami pubertas. Berarti kalau 9 tahun itu masih ada di usia SD gitu ya. Sehingga usia remaja awal itu justru malah sekarang lebih banyak kita dapati di anak-anak usia sekolah dasar. Nah, dengan kondisi itu yang saya alami memang banyak sekali masalah-masalah tentang pubertas gitu ya. Yang itu yang sangat berkesan ya, karena anak-anak yang mengalami pubertas di kondisi sekolah dasar di mana memang mereka ini sedang tumbuh dalam dari fase pembentukan karakter, masa kesiapan belajar. Nah, banyak hambatan-hambatan yang pada akhirnya ini menjadi diskusi yang menarik gitu ya antara orang tua, guru, termasuk ketika menemui anak-anak pada waktu saya misalnya mengisi parenting atau kunjungan untuk datang misalnya hanya sekedar menemui guru misalnya ya untuk kepentingan misalnya ambil rapot atau mungkin melihat misalnya anak sedang melakukan event-event apa di sekolah. Nah, banyak bertemu dengan orang tua dan guru-guru yang bercerita tentang fase-fase pubertas pada anak. Nah, ini sangat sangat berkesan betul itu tentang pendidikan seksual itu menjadi sangat menarik diberikan di usia SD sebetulnya. Nah, itu yang sangat berkesan sekali. Berarti juga harus perlu tahapan yang hati-hati ya Bunda dalam menyampaikan informasi tersebut. Betul. Karena kan di Indonesia kadang-kadang itu juga masih tabu ya pendidikan seksual itu. Nah, itu kan berarti berperan juga Bunda dalam tumbuh kembang anak maupun konsentrasi mereka ketika belajar gitu. Iya, nah jadi banyak sekali ya ketika fase di SD itu kan fase pembentukan karakter, tentang kesiapan belajar menjadi terhambat pada saat tadi mereka mengalami masa-masa pubertas. Nah, peran guru, peran orang tua ini lagi-lagi memang sangat diharapkan gitu ya, bagaimana guru melihat atau menyikapi ini bukan sesuatu yang harus ditertawakan atau sesuatu yang harus dibandingkan atau sesuatu yang
harus disikapi secara negatif gitu ya ketika anak misalnya mereka sudah mulai berdandan gitu ya, mulai misalnya mereka menggunakan hijab, kalau dulu mungkin asal orang tua pilih mereka mau pakai, sekarang mereka udah pilih nggak mau, itu nggak cocok gitu, udah kelihatan kayak ibu-ibu aku. Nah, ini akhirnya jadi sangat menarik ya, artinya guru juga harus menyikapi secara positif. Nah, yang terkadang hambatannya itu adalah ketika anak merasa tidak diterima oleh figur yang sebetulnya mereka harapkan bisa memahami, dalam hal ini misalnya entah orang tua atau gurunya. Betul. Akhirnya hambatan misalnya mereka nggak mau sekolah hanya karena nggak suka sama si guru A, atau merasa tidak tidak dihargai karena selalu mereka merasa bahwa kalau aku mesti aja nanti selalu disebut namanya di depan teman-teman. Nah, akhirnya muncul sikap di mana mereka malas belajar, kalau masa pelajaran yang mungkin ada kendala dengan gurunya, bahkan mungkin tidak mau sekolah, demotivasi seperti itu. Nah, itu yang bikin prestasi anak tuh jadi turun ya Bunda. Betul. Dari balik itu berarti peran Bunda untuk anak dan orang tua sendiri tuh juga dorongan dari hati ya Bunda. Pengennya tuh membuat semua anak tuh semangat gitu dan dalam artian punya motivasi belajar gitu ya Bunda. Dan itu juga yang memang saya sampaikan juga ya ke termasuk misalnya ke komunitas, misalnya bahwa pendidikan seksual itu justru sebetulnya harus ditekankan dulu di usia sekolah dasar gitu ya, karena kalau sudah di SMP mereka sudah masuk ke circle pertemanan. Biasanya mereka lebih mengedepankan norma-norma pertemanan gitu ya, sehingga yang mereka lihat ya biasanya tadi circle-nya, temannya. Kita agak susah untuk masuk kecuali memang dari awal sudah punya attachment, kelekatan yang baik gitu dengan si anak. Nah, ketika di usia SD, intervensi kita itu masih sangat besar gitu ya, masih istilahnya oleh anak itu masih didengar. Sehingga ketika kita ada posisi yang kuat, sebetulnya justru pendidikan seksualitas ini kita berikan pada saat SD, nanti bertahap sampai dengan SMP, SMA seperti itu. Lumayan ya Bunda, tantangannya tuh cukup challenging, dari mulai SD harus diperhatikan, kemudian dari SMP itu juga orang tua harus diberi arahan untuk nggak terlalu mengekang tapi nggak terlalu mengendorkan untuk segi pertemanan tadi. Bahkan mungkin tidak menjadikan bahan candaan gitu ya, masalah-masalah tentang yang terjadi dalam respon misalnya secara fisik anak atau secara perilaku anak gitu ya. Nah, kadang orang tua memang harus diedukasi kembali. Nah, ini pentingnya memang peran pendidik gitu ya, juga memberikan konseling sebetulnya kepada orang tua. Sebetulnya. Berarti memang sebenarnya kalau untuk konseling gitu harus ada sejak SD aja ya Bunda, bukan dimulai dari SMP, karena kita kenalnya BK itu dari SMP. Betul. Seharusnya sangat penting sekali, penting sekali karena mungkin untuk sekolah-sekolah swasta yang memang mereka concern gitu ya di bidang tumbuh kembang anak yang tidak terlepas dari masalah-masalah non akademis begitu ya. Ya, mereka pasti akan mempersiapkan itu, tapi memang di sekolah-sekolah yang mana memang SDM-nya terbatas, biasanya mereka sangat mengharapkan wali kelasnya gitu ya, bisa menjadi konselor gitu ya bagi orang tua, bahkan mungkin bagi si anak itu sendiri begitu. Berarti dari hal-hal itu tadi semakin memperkuat Bunda ya buat tetap terjun gitu di dunia pendidikan dan menggeluti ibaratnya menjadi pendamping atau konselor tadi ya Bunda. Betul sekali. Jadi dari keinginan untuk setidaknya mengkampanyekan gitu ya kepada sekolah, dalam hal ini pengelola sekolah, ada keinginan bisa bagaimana sih bisa masuk ke beberapa sekolah dengan cara yang tidak menggurui begitu ya, tapi bisa menjadi partner sebetulnya bagi sekolah itu sendiri. Seperti itu. Jadi seakan-akan perannya Bunda ini tuh memperkuat sekolah ya Bunda dalam mendampingi anak. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang tantangan lagi nih, kalau tantangan di SD tadi kan mungkin dari masa peralihan ya dari anak-anak gitu ya Bunda, terus menuju SMP untuk nantinya anak-anak itu dibonding gimana caranya supaya memilih pertemanan tuh yang sesuai gitu. Tapi juga tidak
Kang Ana. Terus kalau tantangan yang di SMA atau apa ya, Safi? Soalnya kan kita juga tumbuh kembang sampai SMA itu, biasanya SMA tuh lebih ini sih Bunda, memperkuat kayak geng-geng, kayak menunjukkan diri gitu loh Bunda. Yang jelas Itu pasti di SMP sih sebetulnya. Hmm. Jadi SMP ini kan tadi masa mencari identitas, di mana memang gejolak badai apa ya tentang hormonal mereka itu kan sangat kuat justru di SMP gitu ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks itu ada di remaja tengah, yaitu di SMP ini. Permasalahan mereka lebih banyak tentang masalah berhubungan dengan bullying gitu ya, kemudian masalah tentang apa namanya fokus belajar dan juga masalah pertemanan ya. Jadi kalau tadi circle yang di SD itu kan mereka itu tidak berumur panjang sebetulnya, tapi kalau di SMP itu sangat kekal. Ya, masih tetap bersahabat. Iya, sehingga memang permasalahannya adalah masalah gap antara misalnya anak yang introvert dengan yang extrovert itu sangat sering terjadi di masa SMP. Jadi ada anak yang misalnya pandai bergaul dengan anak yang memang temennya yang pinter-pinter gitu. Itu tuh menjadi dunia yang akan kita temukan dunia SMP gitu ya. Dan ini yang terkadang membuat tadi masalah-masalah belajar anak jadi terhambat karena merasa tidak nyaman. Belum lagi karena mereka sudah mulai di masa mencari identitas, mendapatkan misalnya support system yang kurang pas di sekolah, itu betul-betul membuat prestasi akademisnya itu jauh lebih sangat berefek. Saya tidak cocok dengan guru, bagaimana caranya mereka menghindar, bahkan ada kecenderungan misalnya mereka mencari alasan misalnya untuk tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas, bolos, itu sangat sering terjadi di masa-masa SMP. Seperti itu. Sama menyoroti tentang ini Bunda, kan kemarin tuh juga aku scroll TikTok dulu Bunda tentang remaja sekarang. Ternyata kalau memang remaja sekarang tuh tuntutannya bukan cuma dari pertemanan tadi ya Bunda. Jadi mereka itu kan sekarang dituntut untuk ikut TKA ya Bunda. Iya. Nah, TKA ini kan juga hal yang baru kan Bunda. Iya, betul sekali. Tahun ini dilaksanakan. Nah, terus kemarin itu sempat kita waktu ke lapangan juga ya, kita nemuin beberapa hal itu Bunda. Kalau misalkan dari gurunya itu menyoroti nilai TKA itu tuh menurun gitu Bunda. Nah ini dari segi Bunda sendiri gimana dari sudut pandang Bunda? Ya, ini juga jadi masalah yang perlu kita sikapi ya, karena kalau saya lihat justru malah di SD itu bagus ya, tapi di SMP, SMA ya nilainya itu terutama SMA sih memang nilainya itu standarnya mungkin kalau kita lihat biasanya yang bagus kan 80 ke atas. Ini kan kita rata-rata Jogja pun di posisi 1 pun nilainya pun juga masih di bawah rata-rata sebetulnya ya. Ya, pertama yang jelas kalau menyikapi dari rendahnya nilai TKA, sebetulnya kan masalah belajar ini terjadi pergeseran pada saat pasca pandemi ya. Jadi ketika pasca pandemi banyak sekali yang saya beberapa kali gitu ya memang bertemu dengan anak-anak yang situasinya saat ini itu merasa capek gitu belajar karena mereka itu sudah terbiasa dengan pola pada saat di pandemi online, tidak banyak kegiatan aktivitas fisik begitu ya, yang dari pagi sampai siang praktikum dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa ini itu sangat luar biasa tenaga yang mereka harus keluarkan gitu ya. Nah, kesiapan ini yang akhirnya berhubungan dengan pola belajar mereka. Nah, meskipun dulu pandemi dengan sekarang itu sudah sangat jauh ya, tapi habits ini kan sudah sangat terbentuk gitu ya. 2 tahun kan bukan waktu yang sedikit ya. Itu sudah sangat seperti kita usia 2 tahun sudah terbentuk pola, terbentuk habits begitu ya. Sehingga ini pun juga akan sangat berpengaruh dengan pendidikan yang sekarang. Ditambah lagi pada waktu itu karena kita menggunakan perangkat digital gitu ya, sehingga anak merasa bahwa itu adalah hal yang biasa belajar dengan menggunakan gadget begitu ya. Sehingga dengan pola belajar yang sekarang sudah bergeser dengan teknologi digital yang semakin canggih, mereka sering terdistrak ya, belajar tapi sambil scroll gitu ya. Pada akhirnya ya banyak anak-anak yang kurang bisa memanage waktu. Sudah punya aturan, oh nanti scroll sekian menit gitu ya, belajar sekian menit. Pada kenyataannya tetap
belajarnya lebih sedikit daripada pada scroll-scrollnya ya. Nah, ini pun juga pola belajar. Ini juga akibat dari masa pandemi yang membuat ada pergeseran juga ya dalam pola belajarnya anak-anak yang menyebabkan ketika di usia-usia mereka sedang ya mengalami krisis identitas, pingin lebih santai gitu ya, pingin menunjukkan bahwa mereka ini lebih senang dengan hal-hal yang apa sih yang bisa diakui oleh orang lain gitu ya. Sehingga kalau misalnya mereka dipaksa misalnya untuk belajar, untuk mencapai hasil akademis yang terbaik, mereka tuh rasanya seperti terlalu di pressure banget gitu kan ya. Sehingga ya mereka hanya belajar dengan apa adanya, itu pun juga karena biasanya perintah gitu ya, yang mana mereka tuh belum siap sebetulnya. Apalagi TK itu kan kadang di tengah-tengah waktu ya, artinya bukan seperti misalnya di bulan November misalnya ya, di mana mereka tuh sebenarnya belum settle sekali ada di misalnya di posisi kelas itu, misalnya di kelas 9 mereka belum siap misalnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan peringkat misalnya ya. Nah, inilah yang membuat motivasi mereka juga sebetulnya tuh belum siap sekali. Jadi mereka mengerjakan belum tahu itu tujuannya apa, untuk apa seperti itu. Cuman Bun, mungkin karena ada efek pandemi juga ya. Ini mungkin masalah kemampuan berpikir kritis siswa gitu. Jadi menurut Bunda itu tetap ada hubungannya nggak sih Bun? Karena kan kurikulum yang saat ini kan menuntut anak itu untuk berpikir kritis, sedangkan ya memang banyak anak-anak yang lahir di dari masa pandemi, efek dari masa pandemi, sehingga mungkin secara ininya mungkin mereka belum siap gitu. Ya, selain tadi masalah krisis identitas mereka di masa-masa usia mereka yang memang mereka sangat mengikuti ya apa kata circle-nya gitu ya. Jadi lingkungan circle mereka itu sangat berpengaruh terhadap motivasi mereka ya. Goal mereka itu sangat dipengaruhi oleh pertemanan. Yang kedua juga dari tadi habit yang mereka sudah dapatkan pada saat pandemi. Yang ketiga tentunya juga dari sistem yang memang sedang berlangsung atau berlaku saat ini gitu, yang memang sistem itu suka berubah-ubah, terburu-buru, perangkat ini belum siap ya, dan yang membuat soal gitu kita pun juga belum tahu ya seperti apa cara mengelolanya, apakah memang ini sudah didasari oleh apa yang diterima oleh anak-anak gitu ya di keseharian mereka, sehingga sepertinya belum ada yang klop gitu ya. Nah, dan ini kan sepertinya sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan, sehingga guru pun juga mungkin dalam kondisi yang bingung, belum siap. Mereka juga mungkin belum menemukan pola yang tepat gitu ya, agar anak memahami mengapa sih ada TKA, kenapa sih kita harus melakukan ini, kenapa sistem itu berbeda, apa sih goalnya. Nah, sehingga sepertinya ya memang banyak hal yang memang belum siap ya, dan harus dievaluasi seperti itu. Dari tantangan itu kan muncul beberapa dampak juga ya Bunda. Terlebih mungkin dampaknya bagi anak-anak yang sekarang itu, kemarin saya temuin tuh ada ini Bunda, dia tuh ngeluh, anak yang di TikTok itu dia bikin konten ngeluh karena nggak keterima di SMA favoritku gitu, karena nilai TKA-nya itu sengaruh itu ternyata Bunda, dijadikan syarat kalau nggak salah. Iya, sekarang katanya 50-50 Bunda, jadi 50% TKA, 50%-nya itu nilai rapot gitu. Ya itu pun juga sesuatu yang memang belum dipahami ya oleh anak-anak ya, mengapa mereka memang harus berjuang di dua hal ini, berjuang dalam kondisi mereka sebagai siswa, di keseharian mereka, berjuang juga ketika mereka akan mengakhiri misalnya masa-masa pendidikannya. Inilah yang sebetulnya harusnya kita soroti, karena kondisi anak-anak itu memang harus melakukan sesuatu karena yang mereka sadari gitu, bukan karena sistem yang mengharuskan gitu ya. Sehingga ya harusnya ada yang namanya trial gitu ya, artinya anak ini perlu latihan-latihan, belajar gitu. Kemudian juga mereka harus juga melihat
harusnya ya sistem itu melihat bahwa nilai itu bukan tolak ukur keberhasilan juga bagi seseorang gitu ya. Jadi bukan semata-mata bahwa nilai TKA itu adalah yang menjamin seorang anak itu juga nantinya akan berhasil gitu ya. Nah, harusnya punya pola lain gitu ya untuk melihat bahwa anak ini bisa masuk ke jenjang berikutnya di sekolah yang favorit bukan hanya diukur dari nilai akademisnya saja sebetulnya gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa merubah ya sistem karena memang nilai itu di Indonesia itu nilai akademis ya itu adalah hal yang utama gitu ya. Tapi harusnya kalau kita misalnya ingin berandai-andai gitu ya ke depannya sebenarnya kepinginnya bahwa ada satu poin lagi yang ditambah dari misalnya karakter yang berkembang dalam diri anaknya. Kenapa ada dimensi 8 profil kelulusan misalnya? Itu kan harus dijadikan satu poin sebetulnya untuk diakumulasi sebetulnya misalnya dari nilai TKA, nilai rapor. Satu lagi adalah nilai misalnya perkembangan dari soft skill yang ada dalam diri anak. Nah, itu kan dari apa? Dari observasi guru, mungkin juga dari pengembangan alat ukur yang lain yang harusnya dibuat oleh pendidikan atau mungkin sekolah itu harusnya seperti itu. Ngomong-ngomong soal sistem lagi ya Bun ya. Ini kan kalau buat TKA itu bilangnya tidak mewajibkan. Nah, ya mungkin itu berangkat dari anak ini kira-kira mau nggak ya ikut. Cuman pada akhirnya kan itu ternyata kalau kemarin kan ada kasus ya yang dia ternyata nggak ikut tes TKA itu Bu, tapi pada akhirnya kan ya dia akhirnya kesulitan sendiri untuk buat mencari sekolah ya tadi saya pikir karena memang anak itu belum paham gitu ya konsekuensi, belum paham mengapa harus melakukan itu. Jadi sesuatu itu yang kalaupun mereka mengikuti ya hanya karena keharusan dari sekolah gitu ya. Misalnya sekolah memang menginginkan misalnya 80% anak harus mengikuti TKA. Tapi bagi ada anak yang mungkin tidak mau mengikuti TKA, tapi anak itu juga tidak paham konsekuensinya, gitu ya. Sehingga mereka melakukan ya karena instruksi, karena instruksi atau tadi informasi-informasi yang mereka cari sendiri, gitu ya. Jadi bukan karena keinginan, kesadaran dari mereka. Kenapa itu juga sangat berhubungan bahwa anak itu ketika mereka punya tanggung jawab, karakter bertanggung jawab, karakter disiplin, mereka itu akan menyikapi semua itu juga akan lebih baik, lebih bijak, dan mereka pasti akan menyesuaikan dengan kemampuannya. Kalau misalnya aku belum mampu, maka aku harus banyak misalnya mereview, gitu ya. Aku harus banyak latihan soal, aku harus banyak misalnya berdiskusi dengan mungkin yang lebih pandai, dalam hal ini bisa teman sebaya atau mungkin dengan guru, atau juga menginginkan tambahan-tambahan belajar. Akhirnya anak itu muncul keinginan kan, misalnya untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu. Berarti kalau masalah sistem nih, kalau Bunda ingin merubah tadi ya Bun ya, mungkin ada tambahan untuk nilai karakter. Jadi ada 3 secara akademik, terus nilai raport sama nilai karakter. Yang itu sebetulnya tidak hanya sekedar observasi aja gitu ya, tapi sebetulnya bisa dilihat dari keseharian anak. Ya asalkan guru memang mampu untuk mengobservasi. Tapi saya pikir apalagi kalau negeri ya Bun, satu guru administrasi 28 siswa biasanya anak-anaknya. Sangat sangat sudah overload ya sebetulnya mereka ya. Tapi kalau kita mau menyikapi bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana kompetensi itu sangat berhubungan dengan adversity question-nya, emotional question-nya, motivasi berprestasi, harusnya itu munculnya dari karakter sebetulnya. Ya, jadi banyak anak-anak yang misalnya mampu, dia memiliki nilai yang tinggi, tapi mereka akan mengalami fase sangat-sangat kecewa, merasa terpuruk ketika mereka mendapatkan nilai yang jelek. Bangkit itu sangat sulit, bahkan mungkin bisa depresi, bisa stres. Itu kan berawal dari karakter yang tidak disorot, karakter yang tidak secara general begitu ya. Sebetulnya dari anak-anak yang pandai sebetulnya juga harus dilihat non kognitifnya. Apakah mereka sudah mampu untuk mengatasi segala hal yang mungkin terjadi dari image misalnya mereka yang pandai, mereka yang bisa semua, yang multi talenta, sambil diminum. Terima kasih, senang ya ternyata juga minum dulu. Sambil menyoroti hal tersebut Bunda.
Itu kan kemarin juga hampir sama kasusnya sama waktu SMA tuh Bunda. Jadi ada momen dimana nilai itu tuh dijadikan poin utama. Padahal akar masalahnya itu kan seharusnya bukan dari nilai aja yang dibentuk atau disoroti, tapi juga dari perilakunya. Contohnya kalau di aku dulu ini Bu, waktu kita ujian kan Bunda, itu kan modelannya kan harus open book boleh nih Bunda, tapi nggak boleh kayak sama temen nih Bunda. Nah ujung-ujungnya Bunda ketika dialami itu kita open book, ada yang open book tapi juga ada yang tanya temen. Nah otomatis kan nilainya jadi sama tuh Bunda, poinnya sama, tapi pas gurunya menyoroti itu hanya menyoroti nilainya aja. Jadi beliau nggak melihat prosesnya itu, apakah si anak ini jujur atau benar-benar melakukan sesuai kemampuannya gitu. Nah hal itu tuh berarti perlu disampaikan juga ke orang tua nggak Bunda? Karena kan sesi konseling itu juga kadang-kadang butuh ya Bunda, ketika pembagian rapot ya biasanya. Pembentukan karakter itu kan tidak hanya diberikan di lingkungan sekolah ya. Sekolah itu adalah salah satu unsur yang sangat berperan dalam proses pembentukan karakter anak. Namun dalam hal ini orang tua, keluarga itu adalah faktor yang paling utama gitu ya. Karena mereka berawal dari lingkungan yang inti, yaitu adalah orang tua ya. Sehingga mengembangkan soft skill ini juga tidak lepas dari keteladanan orang tua kan pastinya. Nah, tentunya orang tua juga mesti bisa memberikan contoh nyata gitu ya, ataupun juga ya edukasi sebenarnya kepada anak bahwa keberhasilan itu akan kekal jika kamu bisa misalnya pertama disiplin gitu ya, berlaku jujur, kemudian amanah gitu ya. Nah ini yang sebetulnya nilai-nilai ini sebetulnya yang kalau kita gali lagi adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Kenapa orang itu bisa bertahan? Kenapa orang itu bisa pelan-pelan mencapai suatu jenjang karir yang baik gitu ya? Bukan karena kepintaran, kepandaian itu pasti akan ada yang menyaingi gitu ya. Iya kan, setiap hari, setiap detik itu pasti banyak lahir orang-orang yang pandai kan, orang-orang yang kumlot, orang-orang yang sukses yang bukan hanya masalah pewaris ya, tapi memang benar-benar orang perintis ya. Tapi masalah karakter itu tidak bisa gitu ya. Ibaratnya ditiru jika tidak berlaku dari proses masa kecilnya mereka seperti itu. Setuju Bunda. Sama menurut tadi Bunda yang perintis bukan pewaris. Itu kan kemarin sempat beberapa saat tuh Bunda. Itu kan juga dipengaruhi dari kondisi psikologis mereka bertumbuh ya Bunda. Bukan hanya mengandalkan apa yang udah mereka punya, tapi juga dari segi mereka survive nggak sama keadaan yang ada gitu. Nah itu berarti ada juga kontribusinya juga ya Bunda ke akademiknya si anak itu. Iya, tadi balik lagi ke pola asuh orang tua ya. Terkadang orang tua itu merasa bahwa saya sudah bekerja full time gitu ya, kemudian ada sesuatu yang didapat secara finansial untuk apa sih untuk anak gitu ya, sehingga anak selalu dijejali dengan sesuatu yang gampang didapat, tidak ada boundariesnya gitu ya, kemudian tidak ada daya juang untuk mencapainya, sehingga anak itu terbiasa dengan kemudahan, tidak terbiasa dengan daya juang gitu ya, atau mungkin tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang nanti tujuannya untuk mencapai gitu ya keberhasilan, ataupun ya keberhasilan itu bisa masalah tentang tugas belajar gitu. Kenapa temannya misalnya punya deadline yang sama tapi mereka lebih cepat tuntasnya, bahkan mungkin bisa mengerjakan lagi yang lain, sementara mereka nggak apa-apa nilaiku biasa, besok aku bisa aja kan nanti. Mungkin mereka memang dananya terbatas, maunya masuk sekolah negeri, aku swasta pun yang penting bisa bayar mahal kan, akhirnya mereka tidak punya tidak punya goal juga gitu ya, karena segala sesuatunya itu memang sudah ditentukan oleh norma-norma orang tua begitu ya. Nah inilah yang terkadang membuat mengapa mental pewaris kadang-kadang sering diasumsikan mental yang lemah, sementara mental yang perintis itu mental yang kuat gitu ya, karena mereka untuk mencapai sesuatu itu memang harus diawali dengan berjuang, dengan disiplin yang tinggi, kemudian juga dengan habit, motivasi ya betul, itu kan dari karakter gitu ya. Nah ini yang harus sebetulnya orang tua dari
dari kondisi ekonomi apapun, memang ini adalah karakter yang harusnya kita inginkan untuk tadi generasi emas itu kan memang ada critical thinking, komunikatif, kita bertanggung jawab, kemampuan memimpin seperti itu. Nah ini sebetulnya yang harusnya oleh orang tua yang memang background latar belakang misalnya mereka yang sudah mampu justru malah menyiapkan anak dengan kondisi karakter-karakter yang ini yang harusnya dikuatkan itu untuk berkembang seperti itu. Berarti dari segi banyaknya yang Bunda sampaikan tadi kan arahnya membentuk kepribadian anak ya Bunda. Betul. Nah kira-kira satu hal lagi Bunda yang kira-kira bisa diubah untuk anak itu daya juangnya bisa sekuat itu selama dari kurun waktu TK sampai SMA itu kira-kira apa Bunda? Selain kepribadian yang harus diubahkan? Selain kepribadian yang jelas yang paling utama ini adalah tentang habit ya. Jadi habit yang sederhana saja. Misalnya kegiatan yang mereka mau lakukan secara berulang-ulang. Berulang-ulang. Poinnya itu. Karena kalau sudah berulang-ulang ini kan akan jadi habit ya. Sesuatu yang berulang-ulang itu akan menjadi yang namanya core belief gitu ya. Satu keyakinan bahwa kalau kamu gagal gitu ya, kamu melakukan lagi, jika gagal lagi, kamu cari kesempatan yang lain gitu ya. Seperti itu. Bukan kesempatan lain. Iya, jadi apa ya namanya? Ini menjadi satu hal yang harusnya ada dalam pikiran anak-anak ya sampai saat ini. Misalnya kalau kamu gagal, kamu lakukan lagi. Jika gagal, maka kamu cari kesempatan yang lain gitu yang bisa memberikan peluang untuk dirimu. Jadi bukan berhenti gitu. Tapi pada implementasinya kan nggak mudah ya Bu ya buat menekankan anak nggak apa-apa loh, gagal tuh nggak apa-apa loh. Kita bisa masih cari kesempatan lain gitu. Nah, makanya ini kan suatu habit yang dari kecil itu sudah harus dibentuk gitu ya. Itu poinnya. Makanya kenapa saya sangat concern gitu di bidang pernikahan usia dini. Kita berharap sebetulnya dari usia dini lah anak-anak ini dibentuk karakter untuk daya juang. Bagaimana mereka kita ajarkan tentang sebuah habit, mengulangi sesuatu, membuang sampah, kamu lakukan setiap hari loh, berulang-ulang gitu ya. Setiap ada sampah, kamu bagaimana caranya kamu buang ke tempat yang sama. Membersihkan tempat tidur misalnya, sesuatu yang lakukan berulang-ulang gitu kan. Kemudian apa ya, misalnya membersihkan badan gitu, itu satu yang kamu lakukan berulang-ulang. Nah dari ini sebetulnya akan ada daya juang yang akan muncul karena sesuatu yang diulang-ulang itu kan kadang-kadang membosankan ya. Nah itu kan ada perlu daya juang gitu kan. Ketika kita misalnya contoh aja anak sholat malam misalnya ya. Kadang-kadang mereka sholat malam pada saat mau ujian. Sampai anakku gitu ya. Subuh ke masjid aja kok ujian doang. Nah, jadi memang kebiasaan ini memang harus kita bangun gitu ya. Nah, jika hal-hal yang kecil yang merupakan life skill yang sederhana, ini akan menumbuhkan daya juang. Bagaimana seseorang itu berjuang itu hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan hidupnya. Misalnya ya untuk makan ya kamu nanti harus kombinasi sendiri setiap saat kan kamu makan. Kadang-kadang kalau orang aku capek ya gitu, mending beli misalnya. Ya nggak apa-apa, beli juga daya juang kan. Jalan. Ya kan seperti itu. Itu dari hal yang sederhana dulu. Makanya kenapa di sekolah itu kita bentuk sebenarnya sebuah habits gitu ya. Habit pada saat seperti apa yang itu menjadi ciri khas anak yang nantinya itu akan menumbuhkan daya juang. Misalnya contoh mungkin ada semacam habit yang dibentuk oleh sekolah yang itu ingin menjadi ciri khas bagi sekolah itu. Nah, itu akan sangat bagus sebetulnya. Misalnya sekolah punya kegiatan event-event atau misalnya Jumat bersih atau event-event yang di situ anak-anak yang misalnya bertugas, mereka yang mencari pendanaan, mereka yang misalnya melobi misalnya untuk tempat dan lain sebagainya gitu. Itu adalah habits bisa berkaitan dengan pengembangan karakter, sehingga anak itu terbiasa. Atau lagi misalnya sekolah yang ingin anak-anak itu terbiasa misalnya dengan kegiatan bedah soal misalnya atau bedah buku, itu habit-habit seperti ini ya. Jadi anak itu terus diberikan tantangan-tantangan seperti itu. Nah itu juga akan sangat bisa memunculkan daya juang yang baik gitu bagi anak. Ketika dia diminta untuk bercerita tentang sebuah buku yang dia baca gitu, dia akan berusaha mencari yang
mungkin yang mudah dia pahami, mungkin dia akan searching, dia akan cari mungkin ke toko buku atau apa, itu kan daya juang ya, seperti itu. Nah, tantangan-tantangan itulah yang harusnya gitu ya dibuat oleh sekolah sebagai sistem gitu ya, yang bisa membangun daya juang bagi anak yang itu berkelanjutan sebetulnya. Di TK apa, di SMP apa, di SMA apa. Nah, goalnya adalah bahwa anak-anak ini akan menjadi anak yang tangguh dan sehat secara emosional gitu. Berarti nggak bisa kita pungkiri bahwa tantangan tuh banyak banget ya Bunda ya. Betul, banyak anak-anak yang berhasil masuk perguruan tinggi favorit yang diinginkan ya. Kenyataannya banyak juga yang belum berhasil gitu kan. Ada yang drop out, ada yang mungkin masalah ekonomi akhirnya berhenti gitu ya. Tapi ada juga yang berhasil dengan jalan keluar sendiri. Oh, bekerja gitu ya, bekerja sampingan, part time, atau mungkin sekarang menjadi ojol, atau mungkin menjadi guru les. Nah, itu akan bisa kita bandingkan kan anak-anak Bun, yang tapi berbicara dengan daya juang juga ya Bun. Misal udah dipupuk nih dari kecil, tapi tiba-tiba ketika dia kuliah, dia daya juangnya tuh bisa menurun karena ada beberapa faktor. Kira-kira gimana sih Bun caranya buat anak itu mempertahankan gitu? Ya, yang jelas biasanya anak-anak yang mengalami misalnya badai pada saat punya masalah pasti akan kembali kepada support system gitu ya. Betul. Support system. Ya, jadi memang betul. Jadi memang coping strategi itu ya. Jadi bagaimana coping strategi seseorang itu sangat berpengaruh. Coping strategi bisa yang berkaitan dengan mereka itu sebetulnya tahu solusinya gitu ya. Tapi hanya membutuhkan orang untuk mendengarkan emosinya misalnya ya kan. Mungkin dia lelah, mau ngomong tentang dia capek. Mungkin dia mungkin tidak bisa berhenti berpikir gitu ya. Sepertinya ada halusinasi, ada waham yang membuat dia itu akhirnya harus keluar dari lingkungan yang membuat dia stres gitu ya. Tapi dia membutuhkan orang lain juga untuk mendengarkan kenapa sih dia mungkin muncul waham itu, muncul halusinasi itu. Dia butuh orang untuk tempat bercerita tanpa menghakimi gitu kan ya, tanpa mungkin menyalahkan dan sebagainya. Nah, tapi ada juga yang memang orang yang butuh coping, tapi yang memang dia butuh butuh solusi. Jadi dia tidak hanya ingin didengarkan, tapi juga diberikan misalnya solusi-solusi jalan keluar. Nah, itu siapa? Pasti kan support system. Sini adalah bisa mungkin dosennya itu sendiri gitu ya, atau mungkin teman yang memang dirasa bisa satu frekuensi gitu ya, atau mungkin nama ini adalah orang tua. Cuman mungkin kan ada beberapa kasus nih, kadang orang tua tuh pengennya didengerin tapi nggak mau dengerin, tidak mau mendengarkan. Ya, memang kembali lagi kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, di mana kita pada akhirnya ketika kita mengalami satu masalah, kemudian mungkin support system kita tidak bisa mensupport, tidak bisa mendukung, maka sebenarnya anak sekarang ini kan sangat aware dengan kesehatan mental gitu ya, sehingga sebenarnya mereka paham mau kemana sih pada saat mereka mengalami hal yang tidak nyaman, tapi tidak ada orang yang bisa memahami. Ya memang butuh mediator, misalnya orang-orang yang expert. Ada lagi nih katanya psikolog mahal gitu, gitu ya. Sebetulnya sekarang banyak kok orang-orang yang mereka itu mau kok menjadi pendengar gitu, walaupun memang ada mereka misalnya ada biaya nih, tapi kan mungkin tidak semahal misalnya orang-orang expert. Ya, itu boleh kok digunakan misalnya hanya untuk berbagi cerita atau mungkin butuh solusi atau mungkin masukan, pendapat, itu boleh kok gitu ya. Tapi memang harus orang-orang yang memang kita sudah tahu gitu ya. Kan biasanya orang itu bisa terbuka ketika orang itu percaya kan dengan orang tersebut. Nah, memang perluas pergaulan kita tentunya kan, kita perluas pergaulan. Kemudian juga ya doa kan pasti ya. Nah, dengan doa ini sebetulnya kalau dalam terapi Islami ya, yang namanya tazkiyatun nafs gitu ya, membersihkan diri gitu ya dengan pikiran-pikiran negatif kita, bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak akan dibantu oleh Allah kan, oleh Tuhan kita, kalau kita tidak bersungguh-sungguh atau melepaskan diri kita dari hal-hal yang negatif gitu ya, misalnya
kenapa sih aku harus diberikan beban seperti ini? Ini seperti tidak ada kesempatan untuk bangkit gitu ya. Jadi membersihkan hati kita. Dalam terapi Islami memang ada yang harus kita lakukan. Jadi untuk membuang pikiran-pikiran negatif kita. Bukan berarti kalau orang yang stres depresi itu berarti tidak religius, tidak ya. Tapi memang ada hal yang memang harus kita kuatkan lagi. Misalnya tadi dalam hal mungkin kita harus banyak yang namanya relaksasi itu kan adalah memusatkan diri ya. Nah, bisa jadi memusatkan diri kita kalau kita misalnya muslim, maka memusatkan diri kita dengan cara apa? Nah, memusatkan diri biar kita rileks. Jadi kita tazkiyatun nafs itu juga berhubungan dengan bagaimana membersihkan diri supaya pikiran kita tuh lebih rileks, lebih berpusat pada satu akar masalah aja, bukan kemana-mana seperti itu. Jadi poin utamanya tadi ya Bunda, yang pertama seenggaknya kita memperkuat dulu koneksi kita sama Tuhan. Kemudian yang kedua caranya kita memberikan batasan, mau fokusnya kemana dulu atau masalahnya yang diselesaikan gitu. Dan yang ketiga yang paling utama juga support systemnya gitu. Jadi support system yang memang bisa dukung kita ya Bunda. Iya, jadi kita cari tidak harus di orang tua ya, siapapun itu yang memang lingkungan yang baik yang bisa mensupport kita. Atau memang kita harus ikut komunitas-komunitas yang memang bisa memotivasi kita gitu, atau bisa menjadi contoh gitu, role model kita, karena role model itu sangat penting sebetulnya untuk kita bisa memotivasi kita, karena motivasi itu kan ada intrinsik, ada ekstrinsik gitu kan. Ada yang motivasi intrinsik itu dari diri kita, tapi kalau ekstrinsik bisa jadi dari orang-orang yang banyak membawa pengaruh positif kan pada kita gitu. Ya intinya yang paling paham ya diri kita sendiri, kita butuhnya apa. Iya betul sekali Mbak Syafa. Gak dirasa ini kayaknya udah satu jaman ya. Mungkin karena banyak tantangan tadi, kira-kira harapan Bunda apa sih Bun? Ya harapan saya sih sebetulnya ya tadi ya, kalau kita berhubungan dengan kondisi sistem yang sekarang, saya sih berharapnya bahwa nilai itu penting gitu ya, tapi jangan lupa bahwa ada hal lain yang sebetulnya juga sangat melekat dalam diri seseorang, yaitu bagaimana pengembangan karakternya. Jadi harapannya sistem pendidikan kita juga tidak hanya mempertimbangkan masalah pengembangan karakter itu hanya masuk ke dalam kurikulum tapi tidak dijadikan sebagai penilaian gitu ya. Yang penting dalam mengukur keberhasilan seseorang gitu ya. Itu saja sih poinnya. Setuju. Mantap. Ini berarti pembahasannya super daging ya. Super daging dan ya nambah wawasan kita juga. Kita juga jadi refleksi diri nih Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi juga untuk kesempatan kepada saya. Iya. Bikin seri-seri berikutnya. Jangan lupa hanya tetap di Bakat Talk Series. Thank you teman-teman. Bye.